Selanjutnya, marilah kita bersama-sama mendengarkan Dhamma di sana dengan sikap tenang yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Bante Sri Subapanyo Mahatera, yaitu dengan diawali pembacaan Dhamma di sana Aradhana, dibuka Parita Suci halaman 46. Brahma Caloka Dipati Sahampati Katanjalian Diwarang Ayacata Santi Dasata Parajaga Jatika Desetu Dhammang Anukampi Mang Pajang. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kalena Dhamma Sakkaca Etamanggalamuttamang, membahas Dhamma pada saat yang sesuai, itulah berkah utama. Ya, para bapak, ibu, Tasilani, para Romo, Ramani, ya, duduk yang nyaman, yang rileks saja. Ya, malam hari ini, saat ini kita memasuki ini hari yang pertama ya, SPD, sebulan pendalaman Dhamma. Saya hampir ya yang lalu-lalu tidak pernah di depan. Kali ini saya dapat yang pertama di depan, artinya hari pertama. Sekalipun malam hari ini sebagai hari yang pertama, katakanlah hari yang pertama itu belum hangat. Kadang kan belum pemanasan ya. Tetapi yang hadir sudah cukup banyak. Karena itu saya menilai ada semangat, ada kesungguhan. Mudah-mudahan demikian. Untuk bersama-sama belajar dan praktek Dhamma. Untuk itu di awal ini saya menyampaikan anumodana, turut berbahagia atas tadi kesungguhan, atas semangat, dan mudah-mudahan tidak atas keterpaksaan. Tidak ya? Terpaksa atau tidak? Tidak? Betul? Jadi hadir bukan karena terpaksa, tetapi hadir
karena memang ingin memulai hari ini mendapatkan manfaat. Ya, ketika kita hadirnya ingin mendapatkan manfaat, demi siapa? Tentu demi diri kita masing-masing, bukan demi orang lain. Maka itu menjadi satu pilihan yang apa yang ingin saya sampaikan. Sudah tahu belum? Kalau belum tahu saya akan jelaskan, saya uraikan sesuai dengan kemampuan saya. Ya, masing-masing orang tentu ya memiliki kemampuan, memiliki potensi yang tidak sama. Nah, apa yang perlu kita kembangkan di dalam diri kita masing-masing, itu sesuatu yang saya kira itu mutlak ya kita inginkan. Ya, saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, tentu ingin memiliki sesuatu yang agar hidup kita itu bisa lebih baik, bisa meningkat. Ya, kalau dikatakan sebagai apa ya, kalau anak sekolah kelas ya, kelas, tentu kita ingin naik kelas kan, ingin naik kelas. Masa kita mau kelasnya itu ya misalnya anak-anak itu kelasnya SD saja, atau yang SMP saja. Tentu yang SD ingin SMP ingin SMA dan seterusnya. Karena itulah kita harus berupaya ya, bagaimana mengembangkan apa kira-kira? Mengembangkan apa yang boleh kita kembangkan? Mengembangkan batin. Kita harus mengembangkan batin kita sendiri. Karena yang bisa mengembangkan batin ya diri mereka sendiri. Nah, dalam pengembangan batin ya siapapun juga, maka itu diperlukan satu upaya-upaya ya agar bisa meningkat, agar bisa bertumbuh. Karena itulah Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi kita jangan ya, saya pakai kata jangan merasa kecil hati juga jangan. Kita jangan merasa sudah tahu juga jangan. Ya. Merasa sudah pintar, merasa sudah baik, ya. Merasa sudah tinggi. Bagaimana Bante kalau merasa masih bodoh? Masih bodoh. Pernah dengar enggak? Kalau orang itu merasa sudah pintar, bagaimana? Dengan perbandingan orang merasa masih bodoh. Apa kira-kira? Kalau orang merasa sudah pintar, kemudian tidak mau belajar lagi kan? Merasa sudah tahu, tidak mau belajar lagi kan?
Tapi kalau kita merasa masih belum tahu, merasa masih bodoh, kita masih terus belajar. Dan belajar apapun juga itu demi diri sendiri, demi pengembangan hidup atau batinnya sendiri. Ya, saya kira sependapat ya. Nah, dalam hal ini pengembangan batin kita itu memerlukan satu kunci. Kuncinya apa untuk pengembangan batin? Kuncinya adalah pemahaman. Pemahaman. Jadi butuh pemahaman. Nah, pemahaman inilah yang harus diasah seperti pisau dengan batu asah. Itu bagaimana supaya pisau itu tajam? Ya harus diasah, dan harus diasah. Sekalipun pisau itu tajam tetapi tidak diasah, lama-lama akan tumpul. Demikian juga ya, batin ini harus dilatih, harus diasah terus dengan banyak mendengar, dengan banyak memahami, sehingga kita bisa meningkat di dalam pemahaman kita. Nah, sekarang kita memasuki uraian yang dimaksudkan. Ini sebagai pengantar saja. Saya bicara berapa menit? Ada aturannya enggak? Karena ini kan baru pertama, saya juga enggak tahu, ya. Ya sekalipun saya di sini saya diundang, tapi enggak ada yang kasih tahu bicara berapa lama, ya. Sampai jam berapa? Ada enggak ketentuannya? Ini belum tertera, Mas. Oh, belum tertera. Berarti hari ini bebas. Hari ini bebas. Dan saya perhatikan tadi juga sama seperti puja bakti. Ada permohonan Tisarana Pancasila, ya ada permohonan Aradhana Dhammatisana, ya, dan pembacaan parita. Saya kira ini sudah benar formatnya. Karena supaya tentu keberlangsungan daripada kegiatan ini dimaknai sebagai bentuk berbagai segi kebajikan dilakukan. Berbicara tentang bagaimana mengembangkan batin dalam ajaran Sang Buddha. Saya ingin kelompokkan ada dua dhamma. Yang pertama adalah dhamma yang bersifat duniawi, artinya umum, ya. Lokiya dhamma. Yang kedua adalah dhamma yang bersifat mengatasi duniawi, lokutara dhamma. Pemahaman mengenai lokiya dhamma, saya percaya Bapak dan Ibu saudara sekalian ini sudah cukup paham atau
bisa dikatakan sudah mempraktekkan. Sekalipun barangkali ya secara pemahaman mungkin ya terpotong-potong. Artinya apa? Ya. Masih belum memiliki pemahaman secara teori yang memadai. Apakah bagaimana berkaitan dengan kehidupan rumah tangga, ya? Karena kadang-kadang ada ibu-ibu atau bapak-bapak yang ketika ada satu acara, misalnya pemberkahan pernikahan, mendengar uraian tentang pernikahan mengatakan, wah saya baru mendengar ini, sayang ya, saya tidak mendengar ketika dulu saya ini menikah dan sudah lama. Atau mungkin hal-hal yang berkaitan bagaimana uraian mengenai ya kewajiban selain suami istri, bagaimana kewajiban anak, orang tua anak, kewajiban kepada para mungkin bawahan, ya, pegawai dan lain-lain. Itu kan satu pemahaman yang bersifat keseharian, saya kira ya, bersifat sosial. Tapi bagaimanapun juga itu sesuatu yang juga sangat dibutuhkan. Bagaimana hubungan antara personal di dalam rumah, di dalam pekerjaan, di dalam masyarakat, di dalam pertemanan, itu sangat diperlukan. Pemahaman seperti itu, karena itu akan mempermudah ketika kita itu melakukan interaksi, sosialisasi atau berasosiasi apapun dengan orang-orang di sekitar kita. Karena kita punya pemahaman tentang sesuatu yang katakanlah sesuai dhamma, ya, yang kita pahami, sehingga ada kemudahan, ada kelegaan ketika saya ketika ya berbicara atau mungkin berinteraksi sehingga tidak terjadi kesalahpahaman karena kita paham. Tidak ada kesalahpahaman pada orang lain, ya, juga kepada diri kita sendiri yang kadang-kadang kita ini merasa inferior, merasa rendah diri, kita merasa salah dan menyalahkan diri sendiri, ya. Karena apa? Karena kita kurang paham. Kalau paham, ya, tentu akan memperkecil kesalahan ketika kita bersosialisasi, berasosiasi dengan siapapun. Kalau bisa saya tidak berbuat salah. Kalau bisa saya tidak mengganggu orang lain. Kalau bisa saya membantu orang lain. Nah, pemahaman seperti ini saya kira ini hal-hal yang bersifat duniawi. Dhamma sebagai dasar, ya, hidup, landasan hidup. Dah berkaitan dengan bagaimana dhamma juga berkaitan dengan bagaimana perilaku, kebiasaan, ya, diri sendiri yang diyakini itu memberikan manfaat, ya, mendatangkan
nilai apa ya, nilai baik ya, poin yang baik pada diri sendiri, yaitu bagaimana hal-hal yang tadi saya utarakan, tapi bagaimana kita ya dalam apa ya, sekali lagi berperilaku ya, berperilaku sesuai dengan kebiasaan ya, tidak apa merugikan orang, tidak merugikan makhluk yang lain ya. Karena ketika kita merugikan makhluk yang lain, misalnya makhluk yang lain tersakiti atau makhluk lain terganggu ya, makhluk lain loh, mungkin hewan, binatang, saya kira itu juga apa bukan berhenti di situ ya. Tapi kalkulasinya kan ketika kita ada pengertian bahwa saya ini melakukan hal yang baik atau hal yang buruk, yang benar atau yang salah, kita bisa menimbang. Dan orang yang pandai itu tahu itu ya, yang baik itu seperti apa, yang buruk merugikan diri sendiri dan orang lain seperti apa. Nah, orang yang pandai tentu ya dia akan memilih hal yang baik yang tidak merugikan makhluk lain, orang lain, dan diri sendiri. Karena ketika kita merugikan ya siapapun juga, itu ada rasa penyesalan. Bahkan juga ada satu ya keadaan, ya katakanlah di dada ini tidak nyaman. Mungkin emosi, mungkin kesal, marah. Maka itu akan kembali kepada diri sendiri, sehingga pada saat yang sama ketika kita melakukan hal sesuatu yang buruk ya, mungkin keburukan itu bisa membuat kita hilang atau lenyapnya kebahagiaan. Tapi itu kerap biasanya kita lakukan tanpa kita sadari. Bahkan diumpamakan seperti apa? Seperti berlian dan intan. Tahu berlian? Berlian itu apa? Intan, tahu intan? Berlian itu terbuat dari apa? Dari intan. Siapa yang tahu berlian? Siapa yang tahu intan? Ya. Berlian itu wajira bahasa Pali. Intan itu manik-manik. Berlian itu ya tentu lebih berharga kan? Ya. Karena intan itu dari batu intan. Benar enggak? Siapa yang tahu? Batu-batuan. Hah? Ada yang tahu? Masa? Ya. Di sini digambarkan ya perumpamaannya, batu intan itu menggores, mengelukai ini berlian. Batu intan menggores, melukai batu intan. Batu intan menggores, melukai berlian. Tadi berlian terbuat dari mana? Dari batu intan. Berlian itu yang berharga. Itu artinya apa? Melukai dirinya sendiri. Ya, kalau itu dimaknai bahwa karena berlian itu terbuat dari batu intan, ya, maka
manik-manik atau intan ini menggores berlian. Kita kadang-kadang seperti itu. Kita kadang-kadang melukai diri kita sendiri. Karena apa? Kita tidak paham akan diri sendiri. Kalau kita paham, tentu kita tidak mau melukai diri kita sendiri. Melukai orang lain tentu kita tidak mau. Kalau kita paham, kalau kita mengerti. Tapi karena ketidakpahaman kita melukai orang lain. Karena ketidakpahaman kita melukai diri kita sendiri. Itulah penderitaan. Dan semua orang tentu ya tidak ingin sebenarnya menderita. Menderita yang dibuat oleh diri kita sendiri. Dan kerap kita ini menderita itu bukan karena faktor di luar dari diri kita, tapi itu kerap kali kita penderitaan yang kita buat oleh diri kita sendiri. Karena kita ini ya disinilah kita sadar tidak, kita mengukur tidak, ya. Kalau kita ini ya mengukur, ya, kenapa ya? Saya kok melukai diri saya sendiri. Saya menderita karena diri saya sendiri. Itu artinya, ya, pemahaman kita belum berkembang. Kebijaksanaan kita itu belum tumbuh. Maka dalam ajaran Sang Buddha kan ada tahapan yang harus praktekkan dana. Bagaimana dana itu dilakukan dengan bagaimana? Baik sebagai latihan, sebagai mengikis kotoran batin, mengikis keserakahan, mengikis kemelekatan. Praktek sila, disiplin sila itu sebagai melindungi diri kita sendiri dari keburukan. Sila juga menutup dari keburukan-keburukan, hal-hal yang merugikan diri sendiri, juga bisa yang lain, ya. Sedangkan panya kebijaksanaan, samadhi dulu ya. Jadi sila samadhi ya. Samadhi yang artinya apa samadhi? Bisa terjemahkan apa samadhi? Samadhi itu keteguhan batin. Batin yang teguh. Teguh terhadap apa? Teguh terhadap hal-hal baik. Jadi samadhi teguh terhadap hal-hal yang baik. Nah, kalau sila dipraktekkan dengan baik, samadhi, maka akan berkembang banyak kebijaksanaan. Ya, kebijaksanaan ini dikembangkan. Jadi panya inilah yang harus kita kembangkan. Saya kira kita semua sudah mempraktekkan itu, sudah memiliki itu, tinggal dikembangkan. Ya, dananya dikembangkan, karena dan dikembangkan dengan baik, maka demikian juga sila dilatih dengan baik, ya, tidak bolong-bolong. Demikian juga samadhi, ya sebisanya lah dilatih, ya. Latihan sesuai dengan kemampuan, ya. Kemudian panya itu juga terus dikembangkan sesuai dengan kemampuan. Karena itu, ya, ketika pemahaman tentang pokok-pokok atau tahapan kita belajar dan berlatih di dalam Dhamma ini, di tahapannya akan ke sana.
Nah, tentu ini uraian yang saya sampaikan ini uraian yang masih mendasar ya. Ini hanya garis besarnya, tetapi saya ingin bagaimana uraian ini yang sedikit lebih sulit atau mungkin uraian yang sulit kadang dipahami. Ini yang kadang-kadang kalau umat Buddha ke wihara itu ngeluh, ya baik ya tidak masalah, ya baik mungkin seperti ini ya kesempatan-kesempatan seperti ini, ya atau diskusi dhamma. Lalu keluhannya apa? Keluhannya, ke wihara itu baca paritanya lama, meditasinya juga lama, kadang-kadang nggak tahan. Lalu belajar dengan mendengar juga susah menangkap. Beda ya, seperti yang di tetangga sana, ya, hanya nyanyi-nyanyi, hanya berdendang-dendang, ya. Tetapi kalau datang di wihara ini, mungkin ada yang datang di wihara, tujuannya apa? Mau relaksasi. Tujuannya mungkin mau membuang kepenatan karena seharian bekerja dan lain-lain lah. Ke wihara mendengar kedam harus mikir apa ya. Karena pemahaman dhamma kadang yang diuraikan itu, apalagi kalau sudah uraiannya mengenai dhamma-dhamma yang tinggi, yang mengatasi duniawi, ini memang kadang sulit untuk dipahami. Bahkan kadang-kadang ketika uraian itu disampaikan, loh kok nyinggung saya, kok seperti mengkritik saya, kok ngenai saya, padahal bukan. Ya, tapi kadang-kadang merasa kena. Kalau merasa kena itu bagus. Tapi tujuan babarkan dhamma bukan tujuannya untuk menyinggung atau nembak siapa, tidak ada sama sekali. Ya, saya kira siapapun juga yang menyampaikan uraian dhamma tujuannya benar-benar untuk mengajak meningkatkan pemahaman. Karena ya dengan pemahaman itu kita sebagai seorang Buddhis tentunya lebih meningkat kualitasnya, naik kelasnya itu. Sehingga kebajikan-kebajikan yang selama ini sudah dilakukan akan tambah baik, tambah meningkat. Karena sayang kalau ke wihara tidak bertambah pengetahuan, pemahaman, tidak meningkat kualitas pengembangan batinnya. Ya sekalipun barangkali Bapak dan Ibu saudara sekalian selama ini sudah merasa saya sudah senang, sudah bahagia, sudah banyak kebajikan. Tetapi saya kira belajar dhamma ini untuk mengembangkan batin supaya batin tambah berkualitas. Pada suatu saat Sang Buddha pernah menjelaskan kepada Bhante Ananda berkaitan dengan pengembangan batin, ya, pengembangan batin dengan menggunakan indriya sangwara. Tahu indriya sangwara? Ya, ada berapa indriya? Ada berapa indriya? Satu, melihat. Kedua, mendengar. Yang ketiga,
Merasa, rasa kan? Tidak kan? Yang keempat, sentuhan. Yang kelima, pikiran, ya kan? Lalu Sang Buddha itu menasihati atau menjelaskan pada Bhante Ananda lah. Kondisi batin yang kontak dengan indria, apakah itu melihat, apakah itu mendengar, apakah itu berupa sentuhan, rasa, dan pikiran, itu muncul 3 hal. Apa saja? Yang pertama, ya perasaan senang. Ya enggak? Perasaan senang. Yang kedua, perasaan tidak senang. Yang ketiga, perasaan netral. Nah, ketika kita melihat objek, objeknya sesuatu yang menyenangkan, yang diinginkan. Mata kita kan kalau lihat yang menyenangkan kan selalu ini kan, ingin lagi melihat yang diinginkan, ya. Demikian juga kita mendengar dan yang lain-lain. Yang mata dulu. Ketika kita melihat objek yang menyenangkan, apakah itu benda, apakah itu orang, di situ ada ketertarikan tidak? Kita ketarik ke sana tidak? Iya, kita ketarik. Sehingga ketika kita ketarik melihat objek-objek itu, muncul apa? Muncul kotoran batin. Muncul kegandrungan, tanha. Muncul keserakahan. Kalau sesuatu yang dilihat itu menyenangkan bagi diri saya dan saya belum punya, kalau itu baik, kalau itu sesuatu yang indah, yang berharga, karena sudah terseret ke sana, timbul serakah. Yang akhirnya apa? Bagaimana caranya ya bisa memiliki barang itu? Apakah itu mungkin berupa makhluk hidup atau benda hidup atau benda mati? Kalau dalam bahasa Indonesia benda hidup itu seperti tumbuh-tumbuhan, yaitu benda hidup. Ya. Kalau benda mati tentu kita tahu apalah. Jadi kalau kita melihat di sana ketertarikan, kira-kira kita ingin memiliki tidak? Pasti, ya. Itu sifat wajar semua orang. Pasti kalau melihat sesuatu yang menarik, pasti kalau kita terseret, kalau kita tidak punya sangwara pengendalian diri, maka di sana kita akan hanyut. Dan kalau kita tidak bisa mendapatkan itu, maka kita menjadi menderita. Penderitaan itu karena menginginkan, tetapi apa yang diinginkan itu tidak terwujud. Tetapi ada kata terwujud, mengejar terus sampai akhirnya dapat. Tetapi kalau itu tanpa adanya pengendalian diri, tanpa menimbang baik benar, salah benar, baik buruk maksud saya di situ, maka tentu akan menimbulkan masalah, korban bagi yang lain. Contohlah yang yang sekarang ya di dunia ini mulai memanas. Itu dari mana ya? Kemudian terjadi penghancuran sekian ribu orang atau penghancuran satu
apa kota, negara, itu karena apa? Itu tentu awalnya karena ada kontak, ada sesuatu yang diinginkan, sekalipun itu tempatnya jauh, ada kepentingan yang lebih besar, saya kira itu. Ya. Nah, karena tidak ada sesuatu yang terjadi itu berdiri sendiri tidak ada. Karena itu bagaimana cara mengatasinya ketika kita ini supaya tidak terseret pada hal-hal yang menimbulkan penderitaan, ya kita harus merenungkan. Apa yang kita renungkan? Apapun yang terlihat indah, ya, apapun terlihat itu menarik, maka harus menyertakan anicca, ketidakkekekalan. Sesuatu itu tidak kekal, apapun juga bentuknya. Sesuatu yang tidak kekal itu, ya, yang indah sekalipun, ya, itu, ya, bukan sesuatu yang bisa bertahan. Nah, ketika melihat suatu, menyertakan bahwa suatu adalah mengalami perubahan anicca dan dirasakan, ya, atau mungkin membayangkan menimbulkan derita. Karena itulah kebijaksanaan perlu dimunculkan. Ketika kebijaksanaan itu dimunculkan, ketika orang itu sudah sering berlatih mengenai hal-hal yang bajik, pemahaman-pemahaman yang dikembangkan, maka dikatakan apa? Latihan demi latihan yang kita latih selama ini itu ada gunanya. Pengetahuan itu ada gunanya. Jadi kalau kita banyak mendengar, ya, punya pemahaman yang benar, latihan yang baik, itu ada gunanya ketika kita terseret mata melihat, mungkin juga mendengar, ya, mendengar sesuatu yang indah, yang menarik, maka seseorang itu bisa segera dapat menyadari. Tetapi kalau tidak bisa menyadari bagaimana? Ya karena itu latihan kita belum cukup, ya. Tapi bagi mereka yang sudah bisa melatih dengan baik, ya, pemahamannya, pengetahuannya itu cukup, maka ketika indera melihat apa yang dilihat, ya, segala sesuatu yang dikatakan dalam istilah sangkara yang berubah-berubah itu, kita dengan membayangkan semua itu berubah, ya. Dan semuanya bisa menimbulkan penderitaan kalau kita tanpa disertai oleh kebijaksanaan. Jadi katakan sebagai olarikan, sesuatu yang kasar yang menimbulkan penderitaan. Dan ketika kita memahami bahwa sesuatu itu munculnya itu bukan berdiri sendiri, ya, tetapi itu juga ada kemunculan bersebab, paticca samuppadang, ya. Nah, ketika kita memahami bahwa, ya, yang muncul ini kemudian kemunculannya pasti akan tenggelam, yang muncul akan lenyap. Itu karena apa? Karena kita memahami dengan satu pengertian, dengan kebijaksanaan.
Apalagi ketika memahami bahwa ya, memunculkan pengertian bahwa adanya ketanpadirian tanpa aku, ya, apapun juga yang kita lihat, kontak melihat mata, dengan lewat telinga yang kita rasakan, itu tidak ada sesuatu yang sebenarnya ya entitas atau diri, tapi yang ada apa? Ya tidak ada apa-apa, ya. Tetapi kadang pemahamannya itu kita menganggap bahwa di sana ada diri, ya. Diri saya yang melihat, atau saya yang dilihat, atau ada diri yang mengatur saya untuk melihat, sehingga apa? Nah, disitulah ya ketika seseorang itu tanpa kebijaksanaan akan terseret jauh ke sana, sehingga penderitaan seorang itu akan penderitaan akan ya dirasakan. Karena itu pada satu uraian mengenai yang saya kira cukup ya mengenai ini, mendengar, melihat, kemudian karena sama uraiannya, mencium atau membau, menyentuh sama. Jadi sebenarnya ya kalau kita melihat tanpa diri, bahwa tidak ada diri di sana, ya, diri yang melihat atau yang dilihat, dan seterusnya, ya, maka di situ ya ada muncul kebijaksanaan, sehingga itu akan membuat kita bisa cepat menyadari. Maka diumpamakan kalau orang sudah memahami bagaimana hakikat tentang diri, ya, kita pahami itu ya ada, ya, pada sesungguhnya diri itu ada, ya. Apakah itu ada entitas atau ada makhluk di dalam diri kita, ya. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita pikirkan, dan tubuh jasmani ini, ya, ini adalah hanya gugusan kemelekatan, ya, gugusan kemelekatan yang menjadi sebab daripada penderitaan. Artinya apa? Bahwa latihan untuk pengembangan batin dengan perenungan terhadap indria kita, ya, apakah indria mata melihat, lalu mendengar, mencium, lalu juga menyentuh, itu adalah satu latihan untuk pengembangan. Jadi pengembangan batin itu sesungguhnya ya objeknya ada di dalam diri sendiri, tetapi itu harus didasarkan pada pengertian, pada pemahaman, ya, tentang anicca, ya, tentang dukkha dan anatta, dan itu bisa dipahami ada pada diri kita sendiri. Nah, karena seorang bisa memahami dengan jelas mengenai ya pengetahuan yang mengatasi dunia, bahkan pengetahuan ini yang mengatasi penderitaan kita. Karena kalau kita memahami anicca, dukkha dan anatta, kita itu bisa mencapai bebasnya dari dukkha, dari penderitaan. Dan itu adalah tujuan sebagai umat Buddha. Bukan hanya sekedar kita ini keseharian berbuat baik ini dan itu, tapi pemahaman tentang anicca, dukkha dan anatta itu bisa diterapkan, ya,
dalam keseharian kita sebenarnya. Bahkan dikatakan sekalipun orang berdana tapi berdana dengan pemahaman bahwa tentang anicca, dukkha dan anatta, ya, bahwa semuanya berubah, bahwa semuanya itu ya bersifat kasar dan mendatangkan penderitaan kalau itu tidak dipahami, ya. Dan dengan pemahaman tentang aku, ya, tentang diri, ya, terhadap, ya, ketika kita berbuat baik mungkin berdana, ya, praktek sila, berlatih samadhi, ya. Bahkan mendengarkan dhamma sekalipun, kalau orang itu bisa memahami itu, orang bisa mencapai tingkat kesucian. Makanya, ya, kan ada sifat-sifat Sang Buddha seperti yang Bhatha Kondanya hanya mendengar dhamma saja, ketika dia memahami anicca, dukkha dan anatta, dia mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Kemudian setelah mencapai tingkat kesucian Sotapanna, dari 6 biku Sang Buddha sendiri dan ini 4 biku itu melakukan retreat secara bergantian. Pada saat kemudian pembabaran dhamma yang kedua, Anatalakkhana Sutta, maka yang 4 biku ini, ya, mencapai tingkat kesucian arahat. Dan pada masa itu diceritakan ketika, ya, 6 biku termasuk Sang Buddha itu melakukan retreat, maka secara bergantian itu yang 1 biku pindah patah, yang 2 biku pindah patah supaya kebutuhan asupan makanan cukup. Dan bisa mencapai tingkat kesucian karena apa? Karena dia memahami dhamma. Jadi kan memahami dhamma, ya, dan memahami 3 karakteristik anicca, dukkha dan anatta itu, maka bisa mencapai tingkat kesucian arahat. Ada biku Khemmaka. Biku Khemmaka ini sedang sakit. Biku Khemmaka itu lalu teman-temannya itu ini mendatangi, lalu menjelaskan tentang pokok dhamma yang tinggi, yaitu tentang anatta, yaitu tidak ada diri, tidak ada aku atau tidak ada inti. Nah, biku Khemmaka ini lalu menjelaskan bahwa keberadaan ketika dia sakit dan dia mempraktekkan dhamma, dia memahami dhamma yang telah dia dengar dan dia praktekkan itu, Biku Khemmaka mengatakan bahwa, ya, keberadaan aku di dalam diriku tidak ada, tapi kecenderungannya masih ada. Kecenderungan masih ada. Nah, Biku Khemmaka ini menjadi perbincangan. Maka karena para biku yang lain tidak paham, kemudian Biku Khemmaka sekalipun sakit mendatangi para biku sekelompok yang lain menjelaskan tentang keberadaan dirinya telah menembus 5 belenggu, yaitu Sakayaditthi, Wicikicca, Parapatasilamata, Uddhacca dan Wicikicca. Itu artinya telah menembus 5 belenggu dan mencapai apa yang harus dicapai. Tetapi kecenderungan itu masih ada karena, ya, masih ada iri hati, masih ada dendam, masih ada manas, sombong, ya. Sehingga apa? Sehingga diceritakan Biku Khemmaka itu, ya, menjelaskan itu, akhirnya sendiri yang menjelaskan dhamma juga mencapai tingkat kesucian tertinggi arahat, dan
para biku lain kalau nggak salah ada berapa, yaitu 60 biku juga mencapai tingkat kesucian arahat. Karena bisa memahami tentang aku tadi, ya bisa sudah memotong, sudah meredam aku, pemahaman tentang diri itu telah bisa memotong, ya, telah bisa menghancurkan, telah bisa meredam kotoran batinnya. Nah, itulah kenapa pemahaman itu menjadi penting, ya. Baik pemahaman Dhamma secara logia dan pemahaman Dhamma secara lokutara yang kita ya sendiri kadang-kadang sulit untuk menangkap, ya, kita memahami, ya. Menjelaskan juga sulit, tetapi mendengar juga tidak gampang, ya. Uraian-uraian tentang Dhamma yang tinggi. Tetapi kalau seorang bisa mengembangkan pemahaman itu, ya, dan pemahaman tentang ya bagaimana mengikis tidaknya atau meredam kekotoran batinnya, maka tentu akan membawa pada kebahagiaan, pada kedamaian, dan pada keseimbangan. Etang santang, etang patitang, dan etang yadidang ubaikang, mendamaikan luhur dan membawa keseimbangan batin. Nah, tentu ini adalah pengharapan kita. Ya, semua orang tentu punya pengharapan. Ya, kalau orang tidak punya pengharapan, maka orang tidak ada upaya. Tapi ketika orang punya pengharapan, ada upaya. Upaya untuk apa? Upaya untuk mengembangkan hal-hal bajik, nilai-nilai luhur yang tentu sangat banyak sekali. Nah, setidaknya dalam keseharian kita itu mengembangkan apa? Atapi sampajanya satima. Atapi itu semangat. Tentu kemalasan akan sampajanya kebijaksanaan. Satima perhatian. Jadi ketika kita ada daya upaya, ada semangat untuk ini mengembangkan ya hal-hal bajik, lalu ada perhatian, maka di sana ada muncul kebijaksanaan, sampajanya. Dan sampajanya itu, kebijaksanaan itu yang tentu harus dikembangkan. Maka dalam jalan Arya Berunsur 8, ya, sila, samadhi, dan panya, maka keteguhan samadhi dalam hal-hal bajik dan panya itu harus dikembangkan. Ya, untuk apa? Ya, untuk menembus, ya, untuk menembus sampai redamnya kotoran batin sehingga seorang itu bisa terbebas dari duka. Maka ya Catari Arya Sacani, 4 kebenaran Arya itu kan ya sedikit ya saya tambahkan. Yang pertama, setelah orang itu tahu bahwa adanya duka, ya ada penderitaan. Nah, penderitaan itu harus dipahami. Jadi kita tahu ada masalah harus dipahami masalahnya apa. Sebab masalahnya apa? Munculnya masalah apa? Sebabnya atau kemunculan daripada masalah itu apa? Ya,
atau derita itu apa. Jadi sebabnya itu atau kemunculan itu harus diketahui. Setelah diketahui harus lenyapkan. Cattari Arya Sacani yang kedua yaitu tanha, ya, tanha, kegandrungan sebagai sumber penderitaan. Maka itu lenyapnya daripada penderitaan telah lenyap, ya, dan jalan untuk membebaskan dari penderitaan itu, jalan Arya Bersudalapan itu harus dikembangkan, terutama panya itu harus dikembangkan, ya. Jadi itu yang harus dikembangkan oleh setiap seorang Buddhis, ya, umat Buddha harus mengembangkan itu untuk, ya, mencapai kebebasan dari penderitaan. Tapi yang terakhir, mungkin ada pertanyaan. Nah, umat Buddha itu melatih dan melenyapkan apa? Melenyapkan apakah aku harus dilenyapkan? Apakah umat Buddha belajar Dhamma, praktik Dhamma untuk melenyapkan aku? Ya tidak? Bukan. Karena aku itu tidak ada bagaimana aku itu harus dilenyapkan. Karena aku itu hanyalah anggapan, aku itu hanya pandangan. Maka tidak ada yang harus dilenyapkan. Tetapi kita harus, ya, memiliki pandangan yang benar, kebijaksanaan untuk menembus bebasnya dari penderitaan. Jadi barangkali ini yang saya sampaikan, dan pada kesimpulannya bahwa dengan memiliki kunci daripada pemahaman yang benar tentang skala pokok Dhamma, maka seseorang itu akan mencapai perkembangan batin, ya. Karena semakin pemahamannya itu semakin bagus, maka praktiknya juga semakin bagus, sehingga kualitas hidupnya juga semakin meningkat. Dengan demikian juga keberuntungan sebagai ia yang mulia karena telah belajar dan mempraktikkan Dhamma itu akan menjadi nyata. Ya, itu saja. Semoga kita semua berbahagia dan semoga semua makhluk maju di dalam Dhamma. Sabbe sata bhavantu sukhita. Sadu, sadu, sadu.